sebetulnya di sana pendidikannya sama seperti di Indonesia, artinya 3 tahun SMP, 3 tahun SMA di Mahadum situ. Enggak. Ya, begini Ustadz, yang pertama, mungkin saya ini perjumpaan Zoom meeting yang pertama dari saya. Sebelumnya saya memang ketinggalan di Zoom yang pertama dan yang kedua tentang bagaimana kuliah di Mesir dan persiapan belajar di Mesir. Oke, mungkin bisa kalau saya tangkap dari yang awal, dari yang udah Ustadz sampaikan di awal tadi. Jadi kalau saya beri gambaran itu bahwasanya di Darul Hufaz An-Naza ini itu seperti seperti kayak lembaga yang dia menjadi jembatan bagi siswa-siswa Indonesia yang ingin belajar di Mesir atau nanti ingin kuliah di Mesir, begitu? Betul, betul sekali. Ya. Kami fasilitasi, kami bantu, dan An-Najah ini termasuk lembaga yang legal, dapat surat juga dipercaya dan diizinkan oleh KBRI Mesir. Ustadz, ini, oke, secara legal sudah legal ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, itu mungkin yang pertama memberi kenyamanan bagi kami yang ingin mempersiapkan putra-putri kami, anak-anak kami. Case-nya, misalnya kayak case terburuknya nih Ustadz. Tadi kan disampaikan bahwa di Ma'had Musuh Al-Azhar itu pembelajarannya dari tingkat SMP dan SMA. Nah, kalau misalnya dikorelasikan di sini kan pendidikan SMP, SMA ini kan total 6 tahun. Betul. 6 tahun apakah di sana sama gitu ya? Tapi ini worst case-nya ya Ustadz, kalau misalnya memang alhamdulillah Masya Allah Ananda kami bagus kan, nggak usah ditanya nih, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 4 tahun udah bisa langsung masuk S1 nih. Nah, nah worst case-nya nih, bagaimana Ustadz? Memang lagi-lagi ya Bunda ya, kembali ke anaknya Bunda ya. Kami belajar optimal menghantarkan, mendidik. Di An-Najah Bogor ada asatid yang memang dia belajar di Mesir dulunya. Sehingga bukan pelajar Indonesia yang belum pernah ke Mesir ngajar gitu Bunda ya. Jadi asatid Mesir, di Mesir pun asatid yang memang di sana mungkin. Sehingga putra-putri kita itu dioptimalkan dalam pembelajaran. Tapi pada akhirnya seluruhnya kembali ke anak, itu satu. Yang kedua, masa pendidikan di Ma'had ini beraneka ragam. Kalau misalkan ini Ustazah Cut Naila, kalau boleh tahu contoh misalkan soal munakosah itu seperti apa? Sehingga kita sedikit musabakoh. Soal musabakoh itu seperti apa? Sehingga kita bisa mendekat kurang lebih seperti ini. Beda-beda. Kalau yang musabakoh dari bahasa untuk SMP atau SMA, dia akan lebih banyak untuk pelajaran yang SMP-nya gitu. Nah, kalau yang SMP, seperti kan musabakoh setiap kelas 2 kan. Nah, SMP kelas 2 itu dia yang dimusabakohin itu pelajaran untuk kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA itu. Oke. Tapi sebetulnya di sana pendidikannya sama seperti di Indonesia, artinya 3 tahun SMP, 3 tahun SMA di Mahadum situ. Enggak. Bahkan kami aja bisa SMP cuman setahun. Habis itu langsung ke SMA setahun. Kalau saya di situ. Nah, ada yang kayak 2 tahun SMP, nanti SMA-nya setahun gitu. Ya sesuai kitanya kayak gimana gitu. Oke. Jadi memang asatid hanya ikhtiar menghantarkan, tetap dipantau perkembangannya. Justru inilah betul Bunda Nadim, salah satu yang harus dipikirkan kemungkinannya ya, dengan durasi waktu dan kemampuan anak. Tapi kita nggak boleh pesimis juga sebetulnya. Tetap doa terbaik pasti, ikhtiar asatid juga menghantarkan, insya Allah kita optimalkan. Ya selebihnya kita bertawakal.
mudah-mudahan memang perjuangan ini minimal gitu ya, nggak usah lama-lama deh, maksimalnya di Mahat itu 2 tahun, setahun DK atau 6 bulan DK, setahun setengahnya bisa cukup di Mahat, sehingga ketika di usia selesai 2 tahun di Mahat itu sudah bisa kuliah S1.